Masalah utama kita sebenarnya adalah populasi sapi perah kita yang eh, satu sedikit, yang kedua memang iklim kita memang kurang kurang bersahabat karena kita mayoritas sapinya masih sapi ex subtropik, nggih. Dan yang selanjutnya adalah kualitas pakan, kualitas dan kuantitas pakan yang tersedia. Nah, ini bisa kita kita atasi dalam jangka pendek, mungkin bisa impor, tetapi sekali lagi tidak impor produk susunya, tetapi impor sapinya. Wahai mahasiswa, harapan nusa bangsa, semangat Bersama saya Bambang Sadiono di kanal Inspirasi untuk Bangsa. Mudah-mudahan kanal ini selalu bisa memberi inspirasi, motivasi, dan edukasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Bambang Sadiono di kanal Inspirasi untuk Bangsa. Mudah-mudahan kanal ini selalu bisa memberi inspirasi, motivasi, dan edukasi. Kami sedang mempersiapkan beberapa video wawancara untuk ikut memberi makna 67 tahun Universitas Diponegoro. Wawancara ini selain akan kami tayangkan, juga rencana akan kami bukukan. Saat ini saya sudah bersama dengan salah seorang alumni Universitas Diponegoro, yaitu Profesor Sugiarto, SPT, MSc, PhD. Beliau sekarang adalah Dekan Fakultas Peternakan dan Pertanian Universitas Diponegoro. Apa kabar, Prof? Alhamdulillah sehat, Pak Bambang. Matur suwun. Iya. Ya, terima kasih. Mungkin bisa diceritakan pengalaman dan kenangan ketika kuliah di S1 Peternakan Undip, kemudian S2 dan S3 di Aarhus University Denmark. Nanti diluruskan lagi. Kemudian berkarir sebagai eh, dosen dan saat ini menjadi dekan Fakultas Pertanian dan Peternakan. Nah, mungkin supaya lebih jelas, walaupun singkat, bisa diceritakan perjalanan karir Nggih, sampai saat ini, Prof. nggih, matur suwun Pak Bambang. Jadi saya kebetulan menempuh pendidikan dasar saya di Rembang, Pak Bambang. SD, Hmm. SMP, SMA di Rembang, kemudian tahun 98 itu saya eh, tercatat sebagai mahasiswa program studi produksi ternak Fakultas Peternakan waktu itu. Kemudian tahun 2002 eh, saya alhamdulillah lulus. Kemudian sempat bekerja di beberapa perusahaan swasta sampai tahun 2002 juga saya kebetulan memulai karir di PT Bank Rakyat Indonesia selama 5 tahun. Kemudian pada tahun 2006 saya masuk menjadi staf di Universitas Diponegoro, menjadi eh, dosen atau staf pengajar di Fakultas Peternakan. Kemudian tahun 2008 kebetulan saya mendapatkan beasiswa dari Denmark. Saya melanjutkan program master saya, Pak Bambang, di agrobiologi, Master of Agrobiology di University of Aarhus. Kemudian tahun 2010 kebetulan lulus, sempat kembali ke kampus setahun. Kemudian tahun 2011 melanjutkan eh, pendidikan S3 di universitas yang sama di University of Aarhus. Kemudian tahun 2014 saya lulus. Sempat bekerja juga di University of Aarhus sebagai riset asisten selama eh, setengah tahun. Kemudian di akhir tahun 2014 saya kembali ke
kampus ke Undip di Laboratorium Fisiologi dan Biokimia di Fakultas Peternakan untuk mengajar dan juga melakukan penelitian. Eh, Waktu tahun 2017, 2016 2017 tuh saya dipercaya untuk menjadi koordinator laboratorium di Laboratorium Fisiologi dan Biokimia, kemudian Magister Ilmu Ternak di FPP. Sempat juga selama 2 tahun menjadi sekretaris Senat dan juga ketua International Office di fakultas. Dan sebelumnya juga pernah eh, semacam koordinator riset di FPP sebelum tahun 2024 ini, mulai Januari saya dipercaya untuk memimpin sebagai dekan di Fakultas Peternakan dan Pertanian. Mungkin itu Pak Bambang Ya, sekilas baik. perjalanan saya dari desa menuju ke Semarang sampai saat ini. Jadi di Undip ini Fakultas Peternakan bergabung dengan pertanian. Ya, jadi Ya, termasuk agak agak unik sebenarnya bukan biasanya bergabung. terpisah. Ya, ya. Atau mungkin Ya, bisa dijelaskan program studi apa saja yang ada di situ dan bagaimana perkembangannya sampai saat ini. Fakultas Peternakan sebenarnya mengikuti aturan yang ada, Pak Bambang. Jadi Ya, tahun 2021 itu ada aturan dari Dikti bahwa apa beberapa prodi yang ada di Fakultas Peternakan itu harus di merger, harus dijadikan satu menjadi prodi peternakan. Kebetulan kami sebelum tahun 2011 itu memiliki 4 prodi. Yang pertama adalah prodi produksi ternak, S1 ya, produksi ternak, kemudian S1 nutrisi dan makanan ternak, kemudian S1 sosial ekonomi peternakan, dan S1 teknologi hasil ternak. Nah, berdasarkan keputusan Kemendikbud di tahun 2011 tadi, kita diharuskan merger keempat prodi tadi menjadi satu prodi, sehingga ya, kami hanya memiliki satu prodi, yaitu satu prodi peternakan. Nah, dari sisi ketersediaan staf dosen terutama, ini agak kurang efisien karena staf dosen kami banyak yang dalam tanda kutip tidak maksimal dalam melakukan tridharma. Akhirnya kita inisiasi mulai tahun 2012 ke sini kita memiliki 2 departemen, yakni Departemen Peternakan dengan 3 prodi, S1 Peternakan, S2 Magister Ilmu Ternak, dan S3 Doktor Ilmu Peternakan. Sedangkan departemen yang kedua adalah Departemen Pertanian dengan S1 Teknologi Pangan, S1 Agribisnis, dan S1 Agroekoteknologi, serta S2 Agribisnis. Ke depan kita rencanakan untuk membuka satu prodi lagi, 2 prodi lagi. Eh, yang pertama adalah S2 Teknologi Pangan, dan yang prodi lain adalah S3 eh, Doktor Ilmu-Ilmu Pertanian. Begitu Bapak. Sehingga nanti kita harapkan ke depan kontribusi Fakultas Peternakan dan Pertanian akan menjadi lebih lebih nyata dan lebih bisa mewarnai eh, akademik maupun riset dan juga pengabdian pada masyarakat dalam membangun bangsa ini. Wahai mahasiswa, harapan nusa bangsa, semangat di ya. Nah, ini ya ada apa informasi bahwa prodi-prodi di peternakan Undip ini punya peringkat yang tinggi yaitu keempat di Asia dan 84 dunia. Nah, mungkin bisa diceritakan prestasi ini. Jadi berdasarkan pemeringkatan, banyak lembaga pemeringkatan yang merilis hasil pemeringkatan. Salah satu yang barusan kita
terima adalah dari EduRank, Bapak. Jadi Ya. EduRank ini salah satu lembaga pemeringkatan yang merilis bahwa di FVP ini ada prodi peternakan ini sudah 2 tahun ini adalah prodi pada bidang animal science terbaik di Indonesia. Kami nomor satu, kemudian baru diikuti oleh prodi-prodi lain di universitas lain. Kemudian untuk agroteknologi atau bidang pertanian ini agak luas. Kami berada di posisi 4 di Indonesia. Khusus di bidang animal science, peternakan ini dari tahun kemarin kita itu nomor 5 Asia, tahun ini kita naik Ya. menjadi 4 Asia. Dan ini merupakan hasil kerja keras semua pihak yang ada di FPP ini, Pak. Jadi tidak hanya dosennya saja, juga semua teknik, mahasiswa, dan semua stakeholder yang bekerja bersama-sama untuk bisa seperti itu. Nah, Prof, itu berarti lebih baik dari IPB. Untuk bidang animal science, alhamdulillah kita 2 tahun ini lebih baik dari IPB, Oh, Pak ya. Bambang. Ya, Ya. alhamdulillah. Nah, sekarang bagaimana apa peminat lihat tren generasi muda ini yang kita khawatirkan kan minat untuk bidang peternakan dan pertanian ini termasuk kecil gitu. Iya, memang hampir semua di negara manapun, Pak Bambang. Jadi bidang Ya, pertanian secara umum itu memang trennya selalu menurun. Namun kami tidak patah semangat. Jadi mengapa tren ini menurun? Ya banyak faktor sebenarnya karena ya, anak-anak Gen Z sekarang ini inginnya ya kuliah itu kalau enggak di IT, di ya, kedokteran, di teknik-teknik yang keren gitu. Nah, anak-anak ini belum menyadari bahwa salah satu bisnis yang atau salah satu bidang usaha yang akan sustain ke depan karena manusia ini kan selalu membutuhkan pangan ya, untuk ya, bisa hidup adalah bidang-bidang pertanian secara umum, baik itu ya, pertanian tanaman pangan, peternakan maupun juga perikanan sebenarnya. Nah, apa yang kami lakukan? Kami sudah melakukan banyak branding dan ya, juga meningkatkan awareness terutama pada ya, calon-calon mahasiswa Gen Z ini baik itu melalui media sosial, kita temu langsung di SMA SMA maupun dalam berbagai kesempatan kita sudah eh, membungkus bahwa ya, eh, bidang-bidang peternakan, pertanian ini memang bidang yang menjanjikan. Tidak ya, mungkin bidang ini nanti digantikan dengan AI. Ya, ya ini mungkin salah satu nanti yang kita akan gelorakan kembali ke ya, adik-adik sehingga nanti ada ya, minat kembali untuk bisa ya, eh, bersekolah lagi di bidang-bidang pertanian. Dan juga selama ini orang menganggap bahwa kuliah di bidang peternakan, pertanian itu identik dengan hal yang kotor, ya, kemudian panas gitu. ya, Itu kita ubah, Pak Bambang. Jadi ya, kami sudah mengembangkan Internet of Things, kemudian peternakan modern, kemudian sistem robotik dan lain sebagainya yang sebenarnya eh, sebenarnya jauh dari kesan kotor, jauh dari kesan miskin dan masa ya, depan suram itu ya, harusnya tidak lagi. ya, Ini kita ya, kita merebrand lagi, merebranding lagi kalau mau sekolah di agroekoteknologi tidak harus macul di sawah, itu tidak. Kami punya banyak greenhouse. Ke depan kita ini rencananya khusus untuk bidang pertanian. Kita ini fokus ke urban farming, tidak yang harus kotor-kotor, harus mencangkul di sawah. Tapi ya, bagaimana bertani ya, secara modern, bertani istilahnya menjadi petani modern dan ya semacam itu, Pak. Di kesannya nanti ya, tidak kotor, tidak masa depan suram, kita banyak membranding juga mengekspos alumni-alumni kami yang berhasil dalam berbagai kesempatan ke adik-adik SMA. Harapannya mereka ya. bisa cinta kembali ke bidang bidang pertanian dan peternakan. Capai cita-cita, centanglah diri negara, alma mater kita.
sudah terbukti bahwa negara-negara maju dan besar itu pada hakikatnya adalah negara pertanian. Jadi seperti betul, Amerika, Rusia, Australia, itu kan Indonesia malah mengimpor produk pertanian dari betul. mereka. Termasuk Selandia Baru itu hidup dari Dari peternakan. dari domba. Ya, jadi artinya tantangannya luar biasa. Nah tadi Prof. Sugiharto sudah menyebut bahwa banyak alumni-alumni yang punya prestasi membanggakan. Mungkin bisa dilukiskan itu. Ya, jadi alumni kami sudah tersebar di seluruh Indonesia bahkan dunia, Pak Bambang. Ya, Jadi eh, banyak alumni kami yang menjadi petinggi-petinggi di BUMN, menjadi pejabat-pejabat baik pusat maupun daerah, menjadi peneliti, menjadi akademisi di berbagai universitas di Indonesia, kemudian juga pengusaha. Nah, banyak alumni-alumni kami ya, yang memiliki usaha sendiri. Contoh misalkan ada beberapa alumni kami yang memiliki populasi ayam itu sampai eh, hitungannya sudah nggak ratusan ribu, tapi udah jutaan. ya, Mungkin sehari sudah bisa mendapatkan 1 miliar bahkan mungkin lebih. Nah, ya, hal-hal ini mungkin tidak banyak diketahui orang bahwa untuk menjadi eh, seorang yang sukses itu ya, tidak harus sekolah di fakultas kedokteran atau di ya, fakultas teknik. ya, ya, Bahkan eh, seringkali juga anak-anak dosen kami juga tidak ingin menyekolahkan di anaknya di peternakan, padahal potensinya sangat besar ya, dan ruang untuk mereka bisa berkarya itu juga juga sangat-sangat banyak. Alumni kami mungkin salah satu yang mendominasi di perusahaan-perusahaan multinasional yang bergerak di bidang peternakan, di Caron Pokpan, di Java, Comfit, di Malindo dan lain sebagainya. Itu alumni-alumni kami eh, dominan di sana dan sudah memegang eh, kewenangan yang lumayan lah di posisi yang tinggi-tinggi gitu, Bapak. Kami optimis dengan bidang ini ke depan. Insya ya, Allah kami akan siapkan generasi-generasi muda yang siap nanti menjadi pahlawan-pahlawan pangan untuk ya, mencukupi kebutuhan gizi ya, masyarakat Indonesia. ya. Prof, sekarang Indonesia juga masih apa ya eh, kekurangan lah. Kebutuhan misalnya tentang beras saja kita masih harus impor. Nah, sekarang akan ada program untuk pembagian susu. Susunya juga tidak cukup. Nah, ini apa yang bisa disumbangkan atau setidaknya gagasan Ya, dari Fakultas Peternakan dan Pertanian Undip ini? ya. Kalau hobi kita sebenarnya memang impor ya, Pak. Jadi salah Ya, satu hobi ini memang harus kita kurangi nih. Kita harus ya, berdikari sendiri. ya, Mungkin untuk bisa berdikari butuh waktu yang tidak eh, cepat ya. Memang kita butuh ya, waktu, tetapi harus dimulai. ya, Eh, saya mungkin bisa memberikan contoh yang baru ini mengenai susu gitu ya. ya, ya, Kalau susu sebenarnya untuk bisa mencukupi kebutuhan nasional itu masih ya, sangat-sangat jauh karena produksi ya, kita memang masih sangat-sangat sedikit. ya, Untuk bisa mengembangkan peternakan sapi perah secara mandiri adalah idealnya seperti itu. Tetapi kan butuh waktu juga ya, dari pembibitan sampai dengan nanti bisa ya, eh, susunya produksi dan pengolahan dan seterusnya. Mungkin ke depan untuk karena program pemerintah yang baru ini hanya 5 tahun, eh, ya, berarti kan harus segera dimulai. Mungkin hmm, yang perlu dilakukan dalam jangka pendek ini mungkin bisa, kalaulah mau impor ya impornya ya, jangan impor susu gitu Pak, tapi ya, impor bibit-bibit sapi perah unggul. Nah, di bibit-bibit sapi perah unggul ini nanti harus dipelihara oleh orang kita sendiri sehingga nanti ke depan kita sudah punya fondasi. Masalah utama kita sebenarnya adalah populasi sapi perah kita yang satu sedikit, yang kedua memang
iklim kita memang kurang kurang bersahabat karena kita mayoritas sapinya masih sapi subtropik, nggih. Dan yang Hmm. selanjutnya adalah kualitas pakan, kualitas dan kuantitas pakan yang tersedia. Nah, ini bisa kita kita atasi dalam jangka pendek, mungkin bisa impor, tetapi sekali lagi tidak impor produk susunya, tetapi impor sapinya. Nah, mungkin ke depan kita bisa mengembangkan breeding sendiri untuk sapi-sapi perah. Cuman kan memang ya butuh waktu agak lama. Kita impor sapinya dulu, nanti dipelihara di sini, sambil jalan nanti kita melakukan breeding dan juga nanti kita buka apa padang rumput yang mungkin di Jawa bisa, tetapi memang dari sisi carrying capacity sudah agak agak dalam tanda kutip ngeden gitu ya, karena memang Ya, areanya sudah sangat terbatas. Nah, ini Indonesia kan luas, jadi ya, mungkin bisa ada zonasi tertentu di daerah tertentu, tapi intinya teknologi sebenarnya kita kita siap untuk teknologi. ya. Di perguruan tinggi kita tidak kalah kualitasnya dengan perguruan tinggi asing. Yang menjadi masalah sebenarnya adalah tadi kami selama ini tidak terlalu diberdayakan dan juga impor ini. Jadi Ya. gairah dari peternak untuk beternak ini menjadi menurun karena memang support dari pemerintah masih dirasakan kurang, gitu Pak. Tanah pusaka Ibu Indonesia Berjalan Pancasila Membangun dunia Junjunglah kehidupan. Kalau pernah ingat ya, dulu pernah terjadi produksi susu entah seperti apa gitu ya, terlalu besar, tidak tertampung, petani marah sampai dibuang susu-susu itu. Nah, Oke. kok dulu pernah ada peristiwa itu, berarti apa pernah cukup memang kebutuhan susu kita? Sebenarnya dibuang atau tidak yang tempo dulu itu bukan bukan karena stoknya berlebih, bukan Pak. Tetapi Hmm, industri pengolahan susu itu kan ya, memiliki standar sendiri untuk bisa menerima susu yang berasal dari masyarakat. ya, Untuk bisa diolah menjadi susu sterilisasi, susu bubuk, atau keju, ya. itu mereka punya standar sendiri. Nah, masyarakat ini kadang-kadang memproduksi susu tidak sesuai standarnya industri Hmm, pengolahan susu. Nah, ini menjadi masalah. Mengapa? Karena masyarakat selama ini tergantung dengan daya serap dari industri. Padahal industri kalau standarnya tidak terpenuhi, mereka juga nggak akan mau menyerap. Kan mereka juga tidak mau ya, rugi. Nah, ya, di satu sisi eh, masyarakat ini tidak memiliki kemampuan untuk mengolah produk susunya yang tidak diterima oleh industri pengolahan susu tadi menjadi produk-produk yang lain. Sehingga ya, daripada mereka apa ya tidak bisa mengolahnya, itu mereka sebagai mungkin ya juga protes ya. gitu, membuang susu-susu tadi ke Ya, sungai. Nah, ini ya, ini harus kita atasi. Yang pertama adalah eh, melakukan perbaikan terhadap kualitas susu yang dihasilkan oleh peternak. Ada standarisasi yang harus mereka penuhi sehingga nanti produk yang dihasilkan tidak kemudian tidak diserap oleh industri pengolahan susu atau IPS tadi. Kemudian juga harus dilakukan semacam pelatihan gitu, eh, teknologi tepat guna kepada masyarakat produsen apa peternak sapi perah, peternak susu, penghasil susu untuk bisa mengolah susu yang dihasilkan tadi dengan metode yang sederhana. hmm, Apakah nanti bisa dibuat yang under standar tadi nggih, bisa dibuat sabun susu atau kerupuk susu atau tahu susu atau permen ya, gitu. Nah, ini mungkin juga perlu diintroduksi ke masyarakat, ke peternak, sehingga manakala ada susu yang tidak terserap oleh IPS, oleh industri pengolahan susu, mereka tidak membuang, tetapi harus didiversifikasi produk, diolah menjadi produk lain.
mungkin tidak bisa menjadi keju karena standarnya kurang. Terus satu Ya, hal lagi, ada oknum gitu Pak Bambang, ada oknum ya. peternak yang memanipulasi kualitas susu. Hmm. Kadang karena produksi susunya kurang banyak gitu, dicampur dengan apa kalau kita masak nasi itu tajin gitu. Nah, itu Oh, seringkali juga ditambahkan di situ. Nah, padahal itu nanti kalau industri susu kan sudah punya peralatan cek ya, tes lab yang modern sehingga kalau dikasih tajin ya nanti kadar solidnya mungkin berbeda dengan standar mereka. Nah, ini yang harus ya, kita perbaiki juga dari peternak. ya. Baik, Bro. Nah, sekarang dengan eh, tantangan dan peluang yang sebenarnya begitu besar ya untuk dalam negeri saja, Oke. tetapi juga menghadapi peminat tadi generasi muda untuk masuk di bidang peternakan pertanian itu yang agak rendah. Program apa ke depan dari apa Prof. Sugarto sendiri khususnya dan Fakultas Peternakan dan Pertanian Undip apa kira-kira? Oke, dalam hal ini untuk meningkatkan animo calon mahasiswa, kami pasti melakukan berbagai upaya promosi dengan melalui media sosial, melalui pengenalan langsung ke anak-anak SMA, calon-calon mahasiswa, dan juga mendekati guru-guru BK ya, di SMA-SMA itu menjelaskan bahwa prospek untuk sekolah di bidang peternakan pertanian, masa depannya bagaimana, kemudian apa yang nanti akan dipelajari dan juga peluang berwira swasta dan juga bekerja itu kita lakukan Pak Bambang. Dan juga pastinya juga merebranding bahwa sekolah di bidang peternakan pertanian ini tidak tidak sekolah kelas 2 gitu. Hmm. Karena memang muatan-muatan teknologi yang modern itu juga selalu kita upgrade di sekolah di peternakan pertanian di Undip ini, insya Allah nanti ya akan menghasilkan mendapatkan ilmu dan juga kemampuan yang nantinya bisa bersaing dengan lulusan-lulusan lain di universitas lain dan juga dengan lulusan di bidang lain, gitu Pak Bambang. Yang kedua, juga kita bekerja sama dengan beberapa perusahaan dan juga instansi untuk mengubah image bahwa sekolah peternakan dan pertanian itu nanti akan bisa ikut membangun bangsa. Kita Hmm. bisa berkontribusi terhadap kemajuan bangsa gitu. Wahai mahasiswa, harapan nusa bangsa, semangat di Baik, terakhir Prof, apa yang dibekalkan kepada para mahasiswa sehingga dia punya rasa percaya diri dan mempunyai tadi kalau lihat kualitas pendidikannya kan sudah diakui ya kualitas Ya, Alhamdulillah. institusinya. Nah, kepada mereka ini diberikan apa supaya mereka percaya diri, punya kecakapan, kemampuan sesuai dengan apa yang menjadi kebutuhan di pasar kerja. Tadi melanjutkan yang kami bekerjasama dengan perusahaan-perusahaan itu, Bapak, Ya, perusahaan dan juga instansi pemerintah. Kita membuka peluang dan juga membekali adik-adik mahasiswa yang ada di FPP ini dengan berbagai macam kegiatan, apakah itu ya. program magang, program pencangkokan di perusahaan, ataupun program-program pelatihan bersertifikat, sehingga nanti kompetensi mereka akan menjadi sesuai dengan yang dibutuhkan oleh pasar kerja. Selain itu juga kurikulum kita setiap eh, maksimal setiap 4 sampai 5 tahun kita evaluasi, kita sesuaikan dengan kebutuhan pasar kerja dan juga kebutuhan stakeholder. Bersama-sama ini kita evaluasi dengan pihak user dan juga pihak-pihak terkait.
harapan kami kurikulum yang kita implementasikan nanti akan membekali adik-adik ini sesuai dengan kebutuhan user ke depannya. Dan juga fasilitas penunjang, misalkan eh, kandang, greenhouse, dan juga kami memiliki beberapa teaching factory, sehingga adik-adik yang ada di sini itu selain mendapatkan teori di kelas, juga bisa melakukan praktek kerja langsung di teaching factory. Dan juga aktivitas riset yang sangat intensif, sehingga nanti juga hasil dari riset inilah yang nanti akan menjadi bahan pembelajaran bagi adik-adik mahasiswa. Jadi insya Allah apa yang kita ajarkan ini tidak terus ini ilmu yang 50 tahun yang lalu kemudian kita ajarkan Ya, sekarang, tidak. Tapi up to date knowledge, science itu selalu kita kita perbarui, dan insya Allah kami tidak akan ketinggalan dengan teknologi yang eksis di dunia ini. Saya ya. kira begitu, Pak. Baik, terima kasih sekali eh, Profesor Sugiarto, SPT, MSc, PhD, Dekan Fakultas Peternakan dan Pertanian Universitas Diponegoro. Mudah-mudahan informasi yang diberikan menambah pengetahuan dan wawasan kita semua, meningkatkan minat untuk berkecimpung belajar di bidang pertanian dan peternakan, dan para alumni punya kapasitas, kompetensi, dan percaya diri untuk mengabdi pada masyarakat. Sekali lagi Nggih, terima kasih Prof. Sukses nggih. selalu. Matur suwun, Pak Bambang. Oke, oke. Matur suwun sudah Assalamualaikum di warahmatullahi kesempatan. wabarakatuh. Oke, Waalaikumsalam Oke, warahmatullahi wabarakatuh. Matur suwun. oke. Terima kasih Prof. Bersama saya Bambang Sadiono di kanal Inspirasi untuk Bangsa. Mudah-mudahan kanal ini selalu bisa memberi inspirasi, motivasi, dan edukasi